Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Kunita dari kelas 12 TCA 1, nomor absen 13. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran berupa sejarah surat kabar di era kemerdekaan Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, kalian tentu sudah tahu dan mungkin sudah pernah membaca surat kabar. Jadi, surat kabar itu adalah penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran. Isinya berupa berita-berita terkini dalam berbagai topik, misalnya saja event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca, dan masih banyak lagi. Penemuan surat kabar pertama kali muncul dibawakan oleh Batavias Novles pada tahun 1944 pada pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Batavias Novles sudah menerbitkan surat kabar selama 2 tahun. Berikut ini adalah periode-periode surat kabar di era kemerdekaan Indonesia. Periode Belanda dimulai pada tahun 1828. Periode Jepang dimulai pada tahun 1903. Periode kemerdekaan dimulai pada tahun 1945. Periode Orde Lama dimulai pada tahun 1959. Periode Orde Baru dimulai pada tahun 1973. Periode Reformasi dimulai pada tahun 1998. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu periode Belanda, yang dimulai pada tahun 1828. Periode Belanda dimulai dari penerbitan surat kabar di Javas Courant yang bertempat di Jakarta. Penerbitan ini bersamaan dengan munculnya mesin ketik yang dikirim oleh Webruining yang merupakan kebangsaan Netherlands. Setelah munculnya mesin ketik yang dikirim oleh Webruining, terbitlah surat kabar yang memuat iklan, yaitu Het Batavias Advertentieblad di Jakarta, Surabaya's Advertentieblad di Surabaya, Semarang's Advertentieblad di Semarang. Surat kabar yang beredar harus disaring terlebih dahulu oleh Gubernur Jenderal di Bogor. Dan seiring berjalannya waktu, daerah kekuasaan Belanda telah menerbitkan 16 surat kabar dalam bahasa Belanda dan 12 surat kabar dalam bahasa Melayu. Materi kedua, yaitu periode Jepang. Periode Jepang dimulai pada tahun 1903. Saat masa penjajahan Jepang, surat kabar yang beredar diambil secara perlahan dengan alasan untuk menghemat pengeluaran. Padahal, kedoknya untuk memperketat pengawasan isi dari surat kabar. Lalu, kantor penerbitan surat kabar di Indonesia diambil alih yang mulanya kantor berita Antara menjadi kantor berita Yashima. Yang ketiga, ada periode kemerdekaan yang dimulai pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, surat kabar menyiarkan proklamasi Indonesia yang dimuat oleh surat kabar Suara Asia
terbit pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu, Edi Suharadi melakukan propaganda agar rakyat datang ke rapat raksasa Ikada pada tanggal 19 September 1945. Rakyat yang datang ke rapat raksasa Ikada mendengarkan pidato dari Insinyur Soekarno untuk mendukung dan percaya kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, periode Orde Lama pada tahun 1059. Pada periode ini, surat kabar diperketat izin terbit dan izin cetaknya. Setelah muncul dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Beberapa surat kabar yang terkena imbasnya antara lain surat Suara Pos dan Harian Pedoman, serta surat kabar yang bertempat di Jakarta. Berikut ini adalah periode Orde Baru yang dimulai pada tahun 1973. Di masa ini, media massa sudah mulai berkembang pesat dan masih mendapat pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah. Penghentian penerbitan, peredaran, dan penyiaran secara paksa atau melawan hukum masih kerap terjadi. Kegiatan ini diberi nama pemberedelan, dikarenakan pemberitaan yang menjurus kepada hal yang cukup menyinggung penguasa atau lapisan masyarakat. Beberapa majalah dan surat kabar yang terkena pemberedaran antara lain Tempo, Detik, Sinar Harapan, Harian Nusantara, dan majalah lain yang terletak di Jakarta. Berikutnya ada periode reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Di masa periode ini, media massa mulai membaik pasca kejatuhan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Surat izin penerbitan pun dihapuskan yang membuat penerbitan pers melonjak naik. Lalu dibuatkan undang-undang yang menjadi tonggak kebebasan pers pada reformasi. Berikut isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Yang kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Dan yang terakhir, untuk penjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sekian video pembelajaran tentang sejarah surat kabar di era kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.